Ada nggak sih tips biar nggak terpisah dari rombongan cerita haji 2024? Satu-satunya tips untuk tidak terpisah dari rombongan adalah dengan tidak terus-menerus memikirkannya, teman-teman. Iya benar, karena terpisah dari rombongan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi jika Allah memang udah berkehendak demikian. Kita pasti punya urusan masing-masing sehingga tidak bisa selalu bersama. Dan dengan kondisi haji yang rame itu sangat mungkin banget terjadi. Terus kita bisa apa dong? Nah, daripada kita memikirkan bagaimana agar tidak terpisah dari rombongan, lebih baik kita mempersiapkan diri apabila terpisah dari rombongan. Udah aku share beberapa tips di video-video sebelumnya, tapi aku mau tambahin lagi nih tipsnya. Teman-teman usahakan handphone selalu on dan pastikan bisa dihubungi, dan biasakan janjian di titik kumpul yang itu-itu terus. Misalnya di depan WC 3, di bawah billboard dekat WC. Asal bisa menepati janji satu sama lain, insya Allah bisa ketemu lagi kok dengan rombongan. Nah begitu ya, semoga bermanfaat dan semoga ibadah haji teman-teman dilancarkan tanpa ada kendala. Jangan lupa join live aku yuk, biar kita ngobrol-ngobrol seputar persiapan haji. Jamaah haji lansia dan resiko tinggi, apakah dapat kemudahan ketika haji? Cerita haji 2024. Kak, untuk jamaah haji yang lansia, susah jalan atau ada kendala lain, jadi nggak bisa segercep jamaah yang muda-muda, gimana? Beresiko banget nggak? Sering banget dapat pertanyaan kayak gini, baik di DM, komen, maupun ketika aku live. Teman-teman, pemerintah dari tahun ke tahun terus berupaya memudahkan jamaah haji ketika beribadah di sana, terutama untuk lansia dan resiko tinggi. Bahkan tema haji pun juga diambil di tema haji ramah lansia. Banyak skema yang diikhtiarkan pemerintah untuk kemudahan kita dalam berhaji, terutama untuk yang lansia dan resiko tinggi. Ada skema murur, tanazul, lempar jumroh bisa diwakilkan, tidak langsung tawaf ifadah setelah lontar jumroh akobah, diminta menuntaskan saja yang di Mina dulu supaya tidak bolak-balik. Ada bus sholawat agar jamaah tidak bingung dan berjalan jauh untuk Masjidil Haram. Golf car, sewa kursi roda juga udah disediakan bagi yang mau menggunakan untuk rangkaian ibadah tawaf dan sa'i. Semua itu adalah kemudahan yang diupayakan untuk jamaah haji. Nah, selebihnya itu adalah salah satu tugas kita sebagai pendamping keluarga saat haji. Kita yang mendampingi jamaah haji yang beresiko tinggi atau lansia harus ekstra untuk membantu orang-orang yang kita sayang dalam melaksanakan ibadah, karena petugas haji yang terbatas tidak bisa terus memfokuskan pengawasan pada satu jamaah haji, teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, jamaah yang beresiko ada pendampingnya. Misalkan dalam menaiki bus sholawat ada yang mendampingi, atau ya sebagai pengalaman aku memilih untuk naik taksi aja supaya tidak terlalu berjalan jauh dari terminal ke Masjidil Haram, dan juga di sana aku banyak dibantu oleh kepekaan jamaah lain juga. Nah, buat teman-teman yang akan berangkat haji tahun ini, benar-benar persiapkan diri dan latihan kepekaan untuk membantu sesama yuk, karena di sana kita hanya bisa mengandalkan ridho Allah, kemudian bantuan dari sesama jamaah haji, terutama yang dari Indonesia. Nah, begitu ya teman-teman pengalaman aku di haji 2024 kemarin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku dan join live aku ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar persiapan haji. Assalamualaikum.